Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergabung di majelis taklim Masjid Fatimah di Getas, Jaten, Karanganyar, kembali bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Di antara nikmat itu adalah diberikan kesempatan bagi kita untuk senantiasa menambah kebaikan, mengurangi dosa-dosa kita, kemudian menambah amal soleh kita insyaallah. Di kesempatan yang baik ini, secara rencana saya melanjutkan kajian tentang khauf yang kemarin kita sudah di pertemuan yang lalu banget gitu ya. Ya, di pertemuan di lalu banget ya, kita sudah membahas yaitu tentang khauf, yaitu bagian dari materi tazkiyatun nafas. Adapun di kesempatan malam hari ini saya pengen mungkin agak sedikit membahas tentang tazkiyatun nafas, tapi dari sudut pandang kurban begitu ya rencananya. Bentar kok, laptopnya belum bergerak baik. Ya, sambil nunggu laptop ini jamaah, hamba Allah itu semakin dekat kepada Allah, semakin rajin ibadahnya kepada Allah, biasanya begitu, dan semakin memiliki atau muncul rasa takut kepada Allah yang tinggi. Jadi orang tuh kalau imannya baik, ibadahnya baik, itu rasa takutnya kepada Allah juga akan semakin apa? Baik. Maksudnya semakin tinggi. Terus setiap ada perintah-perintahnya Allah, biasanya hamba-hamba ini justru termasuk dari kelompok atau golongan yang nggak mau ketinggalan untuk melaksanakan perintahnya Allah. Sebut saja sholat begitu. Orang tuh kalau rasa takutnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah baik, itu kalau nggak sholat ya itu ada rasa takut gitu. Kemudian semakin rajin lagi ya. Kalau tadi kan takut kalau telat sholat, takut kalau nggak sholat. Yang pertama takut nggak sholat, yang kedua takut kalau terlambat sholatnya. Nah yang tingkatan ketiga ini luar biasa jemaah, takut kalau sholatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi tingkatannya paling tinggi itu. Yang pertama takut kalau dia tidak sholat nanti diadab, ya disiksa. Yang kedua dia takut kalau telat sholatnya pahalanya mungkin berkurang. Gitu. Yang ketiga ini dia takut walaupun udah nggak telat, dia melaksanakannya dengan baik. Yang ditakutkan apa? Kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Ya, dalam tazkiyatun nafas kita ngukur kita ini takutnya masih di mana jamaah gitu. Jadi takutnya kita itu biasanya masih di apa? Takut kalau iya, ya takut disiksa lah gitu kan ya. Jadi belum sampai takut kalau amal kita tidak diterima Allah, itu belum banyak yang muncul. Yang penting laksanakan gitu aja. Itu belum sampai diniati sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Hal itu nanti teman-teman bisa lihat
Ya, ini juga mengkorelasikan antara khauf dengan materi kita. Di surah yang ke-23, surah ke-23 itu berarti surah Al-Mu'minun, juznya ke-18. Ya, karena laptopnya nggak bisa nih. Ayatnya ke-57. Ya, jadi juz 18 surah ke-23 ayat yang ke-57. Ya, sambil nanti kalau bisa. Allah katakan di situ, innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Ya, semoga tidak salah ya, karena laptopnya pas nggak bisa. Yaitu surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat ke-57 kalau nggak salah. 57 sampai 62. Di situ jemaah Allah katakan, innalladzina hum, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah, min khasyati rabbihim, saking takutnya terhadap azabnya Allah, saking takutnya terhadap siksanya Allah, musyfikun, mereka adalah orang yang selalu khawatir, orang yang selalu ada rasa di dalam dirinya ya ketidaktenangan. Walladzina hum, dan mereka adalah orang-orang yang bi ayati rabbihim yu'minun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang kepada ayat-ayatnya Allah itu senantiasa mengimani, ya, selalu mengimani. Jadi yang takut kepada Allah tadi justru mereka adalah yang kepada ayat-ayatnya Allah itu mengimani. Ya, kalau dalam kajian manhaj, ayat-ayat Allah itu setidaknya ada dua. Yang pertama yaitu ayat-ayat qauliyah. Ya, ayat-ayat qauliyah ini Al-Qur'an, hadis. Ya, ini termasuk apa? Ayat-ayat qauliyah. Yang ketika Allah berfirman, kemudian kita mempercayainya, kita mengimaninya. Ini namanya ayat-ayat qauliyah. Hadis Nabi Muhammad SAW ini juga ayat-ayat qauliyah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu perintah, ya, man lahu sa'ah, siapa yang dia memiliki kelonggaran untuk berkorban, falam yudohi, kok dia nggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Artinya di situ benar-benar kita diperintahkan untuk mengkorbankan daripada hewan terbaik kita, gitu. Yang mampu satu orang dengan sapi, monggo. Ya, yang mampunya hanya satu kambing satu orang, monggo. Atau patungan, yaitu 10 orang dengan satu onta, atau 7 orang dengan satu sapi, begitu. Nah, ini diperintahkan. Akhirnya kita karena beriman kepada ayat-ayat Allah yang qauliyah, yaitu yang Al-Quran ataupun hadis, akhirnya kita jalankan perintah itu. Dan ingat, selain ada ayat-ayat yang qauliyah, dalam kajian manhaj ada namanya ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang ada di alam semesta. Gitu, kayak mohon maaf, bapak-bapak bisa melihat di kita-kita ini ada rambut, ada jenggot, ya, ada idep, ada alis. Ini termasuk ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam. Yang mana kalau kita mempelajari ini banyak hikmahnya dan banyak
keunikannya gitu. Kalau jenggot ya paling mau dipanjangkan maksimal ya segini itu udah selesai. Tapi kalau rambut itu mau dipanjangkan tetap aja panjang, kan sama-sama rambut jamaah. Tapi kalau jenengan perhatikan idep jenengan itu kan nggak sampai kayak jenggot gitu, nggak pernah tau jamaah. Nah, dia beda dengan rambut ini terus kalau dibiarin panjang jamaah. Alis jenengan itu ya paling segini toh, nggak terus sampai diledek sampai enggak gitu. Kalau iya kan medeni banget tuh. Nah, ini ayat-ayat Allah yang berupa apa? Kaun, alam semesta. Nanti disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 190, 191 dan seterusnya itu. Inna fi khalqis samawati wal ard ya waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak fakina adzabannar. Kita perlu ya mempelajari ayat-ayatnya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan yang ada pada diri-diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan. Ini kalau mau dikaji luar biasa jamaah. Ya, kenapa ada uban? Sering saya sampaikan seorang nabi itu pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, uban itu apa toh?" gitu. Kemudian Allah mengatakan uban itu adalah kewibawaan. Gitu. Berarti semakin ubannya muncul berarti semakin apa? Wibawa. Makanya orang-orang itu kalau udah beruban berwibawa insya Allah ya. Sebelum suaminya beruban itu ngomong apa-apa bojone gualak terus. Tapi ketika udah beruban nah, istrinya takut gitu. Mungkin aku beruban tapi bojoku ya rapat diblas itu. Ada juga yang kayak gitu. Dia beruban tuh berwibawa gitu. Kemudian kalau bahasanya Nabi Zakaria ya beruban itu menyala, wasta'ala. Ya wasta'ala. Ya, bahwa uban itu menyala. Makanya semakin beruban, semakin semangat. Ya, semakin apa? Menyala. Gitu loh jamaah. Kalau nggak percaya silahkan pas oglangan. Gitu, ya. Pas oglangan mati lampu, yang semakin beruban maka semakin menyala. Gitu. Putih, ya kan, masya Allah. Gitu. Kemudian ada lagi kalau nggak salah perkataan Abdullah bin Umar. Ya, ketika beliau di jenggotnya itu sudah ada uban, dia bilang apa? Bahwa kematian semakin mengintaiku, semakin mendekatiku. Juga menjadi pepeleng jamaah. Ya, oh kalau ada uban berarti oh jangan lupa aku harus mempersiapkan amal yang mana pada akhirnya aku juga bakal meninggal dunia. Gitu. Walaupun yang nggak beruban jangan berpikir terus nggak mati gitu atau mati ini carry dewe, belum tentu. Ya ini tadi saya dapat kabar ada seorang anak usia kelas 8 MTS gitu ya meninggal dunia. Berarti kan tidak mesti apa? Beruban. Ya maka dengan itu di dalam bahasa Jawa ada owan apa? Wis wektune sowan gitu ya. Jadi harus ada persiapan. Nah, teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat Allah di semesta alam ini juga ya perlu diperhatikan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau jamaah kalau dalam kitabnya itu begini. Idza taghayyarul hawa wa habati rihul asifah. Kalau terjadi perubahan cuaca ya, kemudian angin berhembus kencang. Kemudian berubahlah wajahnya Nabi Muhammad SAW dan beliau itu bolak-balik ya, bolak-balik dari kamar yadakhulu wa yakhruj ya, kadang masuk kamar, kadang keluar kamar. Kenapa? Karena takut kalau sampai kemudian angin yang menghembus itu membawa adabnya Allah. Ya. Jadi ada rasa takut. Berarti kalau ada alam gitu ya, kita khawatir apa yang terjadi. Ya. Kayak hari ini nih biasanya ini kan musim apa ini Bapak Ibu? Ya, kemarau ya. Nah, ini udah kemarau ini kayaknya secara musim. Tapi nih jenengan cek Google hari ini ya disebut kemarau basah. Jadi aku juga baru dengar ternyata ada kemarau basah. Nanti ini ada musim hujan,
belum waktu nggak turun hujan, namanya musim apa? Musim hujan kering gitu. Apa gitu ya? Ya musim hujan kering. Ya kalau ini namanya musim apa? Kemarau basah. Ya. Ada istilahnya. Ya saya tadi baca di Google itu Jogja kalau saya mengatakan ini namanya musim kemarau basah. Nah di alam semesta ini perlu dipelajari jemaah, bahwa tiap daun yang rontok itu nggak ada yang lepas dari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya daun yang rontok. Nanti dalam surah Luqman disebutkan ya sekecil apapun kalau dibaratkan ya semut ireng ya nempel ning watu ireng bengi-bengi oglangan itu. Ya. Serah ketok blas itu jemaah. Tapi bagi Allah semuanya masih kelihatan, apalagi segede jenengan. Wis ora ireng, ora oglangan, ya melakukan dosa atau kebaikan, pasti Allah melihatnya dan Allah mencatatnya. Nah, kemudian walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Wah, ini benar-benar laptop ini menguji saya jemaah. Ya. Oke, jadi walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan kemudian mereka terhadap Allah tidak berbuat syirik. Nah ini yang selalu dinasihatkan oleh para nabi ya, jangan pernah berbuat syirik. Termasuk nasihat agung yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sungguh ya perbuatan syirik menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang besar. Nah, kita masuk ke ayat berikutnya. Walladzina, dan mereka adalah orang-orang yang yu'tuna, memberikan ma atau apa yang diberikan. Wa qulubuhum wajilah, dan di dalam hatinya itu ada rasa takut. Kenapa? Annahum, sesungguhnya mereka ila rabbihim rajiun, karena mereka yakin, mereka sadar akan dikembalikan kepada Allah. Nah, di sini jamaah ada pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Rawa At-Tirmidzi berkata, meriwayatkan Imam At-Tirmidzi bahwasanya an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, Aisyah bertanya atau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku, kata Aisyah, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan ayat-ayat yang barusan dibaca, terutama yang wa qulubuhum wajilah, mereka melakukan ibadah, mereka di dalam hatinya ada rasa takut. Kemudian Aisyah ini bertanya kepada Nabi, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yaznuna wa yasrikuna. Wahai Nabi, mereka yang tadi beribadah terus hatinya kok takut kepada Allah tadi, apakah mereka itu satu alladzina yashrabunal khamra, apakah mereka itu peminum minuman keras? Ya, apakah mereka adalah orang yang suka mabuk-mabukan? Wa yaznuna, dan apakah mereka adalah orang yang ahli dalam melakukan zina? Wa yasrikuna, dan apakah mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu mencuri, mengambil hartanya orang tanpa alasan yang hak? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Nabi menjawab, la ya benatas siddiq, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, tidak. Yang hatinya takut kepada Allah tadi, yang hatinya gemuruh tadi itu bukan orang yang ahli minum khamr, bukan yang mereka ahli dalam berzina, bukan mereka orang yang ahli dalam mencuri, walakinnahum, sungguh mereka adalah alladzina, mereka adalah orang-orang yang yasumuna, senantiasa menjaga puasanya.
wa yusalluna, dan hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga ibadah salatnya, wa yatasaddaquna, dan hamba-hamba yang senantiasa menjalankan dari perintah sedekah itu, wa yakhafuna, tapi mereka adalah hamba-hamba yang takut, ai alla yataqabbalallahu minhum au min a'malihim, mereka adalah hamba-hamba Allah yang takut jika amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Paham sampai di sini jamaah? Yang tadi hatinya merasa takut itu justru bukan apa? Bukan ahli maksiat. Justru yang ahli ibadah. Saya tuh pernah ngobrol sama teman dulu gitu tentang hafalan dan maksiat. Ojo maksiat loh, hafalanmu hilang loh. Rai, aku tak lakoni bolak-balik maksiat, hafalanku ra hilang. Lah hafalanmu piro to? Ora duwe kok. Ternyata ra duwe hafalan. Jamaah, kalaupun ada. Jadi saya punya guru saya punya teman, sama-sama hafal 30 juz bener-bener kuat. Lah yang temannya guru saya ini tiap malam minggu golek dangdut. Hafid loh dangdutan. Malah yo aneh to jamaah. Kan koyo era matching ini loh jamaah. Ya nek hafid iki biasane ngaji ora. Iki nek ra dangdutan ngono ning awak rodok piye-piye ngono jamaah. Yo kok kayak jenengan. Ya, kayak jenengan dhisik gitu loh ya. Jadi tiap malam minggu, malam Ahad mesti golek konser. Ya, nek entuk dangdut yo alhamdulillah, jadi nek ra entuk yo campur sari lah. Gitu. Pokoknya golek konser sekelilingnya itu. Kemudian ditanya, "Apa lamu hilang?" Ora. Dites yo hiji utuh iki jemaah. Luar biasa. Tapi kemudian ketika didatangkan kepada ulamanya, iya. Bisa saja hafalanmu enggak hilang. Tapi ruh daripada hafalanmu sudah tidak ada lagi pada dirimu. Mungkin hafalannya masih. Karena Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan banyak bacaan-bacaan itu, Quran itu, tapi hanya sampai di kerongkongannya aja. Nggak sampai ke hati. Itu jamaah. Hanya sampai di kerongkongan. Jadi ruhnya, efek baik daripada Al-Quran itu tidak lagi sampai ke dalam dirinya. Makanya sampai, mohon maaf, ya ini oknum ya. Ya, ada guru ngaji, kemudian mohon maaf ya apalah bahasanya mencabuli santrinya ya, tapi ini masih oknum gitu ya, oknum itu. Apalagi ada sinetron Malaysia Walid kuwi tambah remuk meneh itu jemaah ya. Walid ya jenggoten ini, alhamdulillah jenggot saya belum putih, nek putih mungkin Walid gitu ya, nyari cewek-cewek sing cantik atas nama agama ya, nikahnya nikah batin begitu. Ya toh, ini nikah kita ini nikah batin, langsung disaksikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wong wedok-wedok sing intinya nyari pahala nu mau nggak kira-kira jamaah? Memang jenengan ngerti apa? Ya. Tapi banyak kasus seperti itu. Makanya hati-hati. Nah, ternyata yang justru takut kepada Allah di sini ini justru mereka yang ahli ibadah. Saya juga menemui beberapa orang jamaah. Jadi kalau dia itu ya belajarnya mempeng, sinaunya tenanan, itu memang besok mau ujian itu ada was-was piye gitu. Wah, dan walaupun besok itu hasilnya mesti apik gitu. Tapi sing ra tau sinau, ora tau was-was jamaah. Wenteng, ora was-was wenteng no gitu. Sesuk nilainya piro? 3 gitu. Walaupun mungkin ada sih yang di luar kebiasaan, memang dia cerdas gitu ya, cerdas rasinau, nilainya tetap apik. Tapi yang normatif kayak gitu biasanya, yang belajarnya mempeng, yang tekun itu khawatir kalau besok nilainya nggak baik, akhirnya malam belajar, siang belajar sampai begitu ya, masih kursus masih apa ya, dan besoknya nilainya bagus. Itu jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi di sini jelas sekali ya bahwa yang disangkakan, yang dipertanyakan Aisyah, apa mereka yang takut-takut itu adalah yang karena banyak maksiat? Ini enggak. Kayak tadi Bapak sampaikan, yang banyak maksiat itu kadang-kadang justru enggak punya rasa takut. Belas sampean. Ya. Kadang apa? Berlebihan dalam roja. Roja itu berharap dari Allah.
Ada memang kaidahnya dengan dalil innallaha ghafurur rahim, fastaghfirullah, ya, minta ampunlah kepada Allah, Allah Maha mengampuni. Itu benar ayatnya. Tapi bukan untuk menyepelekan maksiat. Kan teman-teman juga banyak ngaji kan? Baca Riyadhus Shalihin, ada hamba Allah yang membunuh 99 orang dan akhirnya menggenapi jadi 100 orang. Itu tobat diterima loh. Lah aku loh belas sak uangnya orang mateni. Orang nek aku belas Ustaz, mosok dosaku ambek kae wong akeh kae mosok aku ora diampuni. Ora mungkin kan Tat, logikanya loh Tat. Walah alah. Logikanya loh Tat. Itu 100 orang, aku enggak. Ya aku cuman maksiat-maksiat ngene wae Tat, biasalah. Justru itu. Ya karena dia menganggap maksiat itu remeh. Dia enggak sadar ya bahwa kemudian ada ungkapan jangan kamu melihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah kamu kepada siapa bermaksiat. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian di dalam kitab Tazkiyatun Nafas ini setelah membahas ayat-ayat yang barusan saya baca tadi, ya kemudian ada di akhir sebelum akhir tadi, ulaika yusari'una fil khairat, ya mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyegerakan diri dalam urusan kebaikan. Bukan hanya satu kebaikan, tapi al khairat artinya banyak. Maka di ayat berapa tadi? Berarti 61 atau 60 tuh. Sama. Ulaika yusari'unal khairat. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan diri dalam kebaikan. Nah, wahum laha sabikun, dan mereka kepada kebaikan itu mesti yang paling awal, mesti mendahului, mesti semangat. Nah, ini ciri-ciri hamba Allah yang wajilah kulubuhum. Hatinya takut tuh akan semakin semangat dalam urusan apa? Ibadahnya. Nah, kita lihat gambaran-gambarannya. Yang pertama digambarkan dalam kitab itu tentang bagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat jamaah terdengar di dalam dadanya itu seperti manci yang digunakan untuk nggodok banyu. Nek nggodok banyu nek umum gimana jamaah? Blukuduk gitu toh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW kalau baca ayat-ayat menghayati, paham, nangis. Nek kita sholat yang terdengar apa? Suara HP toh. HP ini Cik Muni kan? Ini Nabi dadanya bruk gitu. Nabi Muhammad SAW. Terus digambarkan lagi siapa? Umar bin Khattab. Pernah baca Al-Quran dan beliau tahu maknanya. Akhirnya beliau nangis. Ya, sampai kemudian beliau nggak bisa keluar rumah. Akhirnya dijenguk oleh para sahabat yang lain. Kenapa? Karena memahami ayat. Akhirnya sakit. Nek kita sakit kenapa? Ditagih hutang toh? Nah, itu pun kadang-kadang nggak sakit. Tok men sakit. Tapi wayai mancing budal. Wayai ditagih loro gitu. Makanya sing nagih harus pinter-pinter ngerti jadwal hidupnya wong kuwi ning ndi. Mancing yo enek lho statusnya. Melayu yo enek lho. Tapi giliran ditagih mesti loro. Gitu jamaah. Nah, jamaah yang berbahagia. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya Umar tadi dalam kitabnya Tazkiyatun Nafas tadi sampai dia bilang ke anaknya, "Ya anakku, ya waqala li banihi." Berkata kepada anaknya yaitu Abdullah bin Umar, "Bawa aku ke tanah." Gitu. Letakkan pipiku di atas tanah. Tapi beliau tuh mislu out. Sholat tuh seperti kayu yang berdiri kokoh. Pernah imamnya kesuwen ngono, atraksi macam-macam. Enek sing gedruk-gedruk, tok main watuk. Gitu. Sampai imam merah khusyuk sisan. Watuk kan beda watuk tenanan mbek begituan. Nek watuk tanya piye ngono. Mana jelas bohong banget itu jamaah. Jelas-jelas nek kode itu jamaah. Nanti sholat isya watoke tahan kabeh ya. Gitu nek ketoke watoke action iki ketoke wis
Ya, mulai mulai apa reaksi gitu jamaah. Jin iki wis untup-untup arep metu ngono kae. Oke, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika sholat beliau berdiri dan kemudian kalau pas berdirinya itu hampir-hampir seperti kayu yang tidak bergerak. Juga ada yang mengatakan tentang Ali radhiyallahu taala anhu, tapi nggak tahu yang benar di sahabat siapa. Ya ketika kena panah itu minta dicabutnya itu saat sholat gitu. Jadi saat sholat itu benar-benar bisa fokus gitu sampai dicabut itu saat sholat gak kroso jamaah. Makanya ya kemarin itu juga ada saudara saya saudaranya istri itu juga sakit gitu ya. Kemudian ada beberapa teman juga sakit ya. Itu sampai harus dicabut giginya. Ada teman saya juga. Itu nek bisa ngamalkan kayak sapa? Ali tadi itu, orang sanggup bius-bius itu. Cabutan dok pas aku sholat wae gitu. Ya, dulu saya dicabut 4 saya dulu jamaah. Ya 4 sini yang belakang ini tuh sakit banget. Ya, jadi enggak kerowok enggak. Jadi kayak sundul-sundulan gitu loh di belakang sini nih. Ya, jadi kalau mau dicabut yang tidur tuh yang bawah. Ya, bawah itu tidur begini. Nah, yang sakit yang tidur ini karena nyodok. Lah ini kalau mau dicabut, maka justru yang dicabut itu ternyata atas dulu. Gitu. Yang dicabut atas. Ya, karena nanti suruh geget dulu gitu. Oh, kenapa kalau ini dicabut, atas enggak dicabut, mancep ke gusi yang bawah. Akan dicabut. Loh, nek saya bisa kayak Ali ini ya ora usah mbayar akeh-akeh, Pak dokter mang cabut pas saya sholat. Gitu. Ya, nek Ali aja tombak, nek dhewe untu gitu. Masya Allah jemaah. Nah, ini menunjukkan jemaah yang berbahagia. Justru yang punya rasa takut tinggi kepada Allah itu justru mereka hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Nah, kalau kita pengen rasa takut kita kepada Allah itu semakin kuat, berarti prosesnya adalah semakin memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Ya, ada seorang hamba itu namanya siapa ya? Ada Sufyan Tsauri ya. Beliau pernah begini. Nggak bisa bangun malam, Pak. Nggak bisa bangun malam untuk tahajud. Setelah dia muhasabah, dia koreksi. Ternyata apa? Pernah suudzon kepada seseorang. Dan satu kali tok ada orang nangis, dia suudzon, nangis tok menek. Gitu loh kalau bahasa kita. Itu Pak, bagi orang soleh sudah menjadi penghalang untuk ibadahnya. Makanya orang soleh itu gitu, kesandung gitu, langsung astagfirullah, ya Allah, aku habis berbuat dosa apa ya? Gitu. Oh, ternyata apa? Mungkin tadi galak sama siapa? Itu langsung ketahuan. Nek awake dhewe, Pak. Kesandung no mikire angel, dosa sing ndi? Saking oke. Ini ulama langsung ketemu, kesandung jebruk tiba gitu langsung. Oh, mau aku ngene. Nek awake dhewe jamaah, ya Allah. Arep turu aja sempet-sempetnya berbuat dosa. Makanya kita harus banyak istighfar, memperbanyak ibadah, karena kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut namanya khauf. Orang yang takut kepada Allah maka akan diberi surga oleh Allah. Kampanye apa ini jemaah? Bal-balan. SMA. Lulusan. Oh. Hah? Oh, bola. Jangan gak melu gak apa-apa ya. Oke. Kalau kemudian rasa takut ini ada pada seorang hamba dan takutnya benar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga.
waliman khafa maqama rabbih jannatan. Hamba Allah yang dia takut kepada Allah, ya, yang takut kepada Allah, maka baginya adalah 2 kenikmatan surga. Dan nanti diterangkan panjang banget itu. Nah, kemudian hamba-hamba Allah yang tidak memiliki rasa takut, apalagi tadi dia punya pikiran Allah mengampuniku, Allah memaafkanku, dan seterusnya, yaitu rojak dibolehkan. Tapi kita tidak boleh terlalu tinggi rojaknya sehingga kita lemah dalam urusan takut. Maka dulu udah kita sampaikan dalam Tazkiyatun Nafas itu 3. Ada namanya mahabbah, cinta, ada namanya rojak, berharap, dan ada namanya khauf, yaitu apa? Takut. Dan ini harus ada dalam diri seorang hamba. Ya kadang-kadang kalau takutnya berlebihan, namanya berlebihan, ya kalau tidak dibekali dengan ilmu, ya ini juga nggak baik, ya sehingga terlalu was-was, ya, takutnya berlebihan sekali. Ya misalkan ada hamba Allah, ya dia sampai takut, ya takut meninggal dunia itu berlebihan. Ya dia kemudian nggak mau maam ini, nggak mau pergi kemana-kemana, takut apa? Meninggal dunia. Padahal meninggal itu pasti nggak? Pasti. Yang tidak pasti itu adalah seorang hamba itu masuk surga atau neraka. Maksudnya itu apakah dia masuk surga atau neraka, itu yang dia nggak tahu kan. Nah maka sebenarnya yang ditakutkan bukan kematiannya, tapi kematian dalam keadaan apa. Tentu yang ditakutkan adalah ketika seorang hamba meninggal dalam kondisi jahiliyah. Nah jamaah, kita berada di bulan-bulan yang suci, salasah mutawaliyat. Ada 4 bulan yang suci, ada 4 bulan yang suci yang 3 berderet, termasuk hari-hari ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Apalagi dikatakan, ya ini kesempatan untuk memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Ini ada kesempatan, nek bosone apa, ada obral, ada gratisan, ada bonus besar-besaran, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oh ini kalau ibaratnya dagangan kayak diobral luar biasa jamaah. Ya, maka untuk menunjukkan takutnya kita kepada Allah, kita harus semangat ibadah. Apalagi di sini ada peluang ibadah yang sedang terbuka lebar. Nabi SAW mengatakan yang artinya tidak ada amal soleh yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya ulangi lagi, Nabi SAW mengatakan yang artinya tidak ada amal soleh yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah, yang ya melebihi apa? Baiknya amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini hari ini sidang isbat ya, dari versi pemerintah. Kalau yang dari versi yang lain udah menetapkan hari Jumat tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti kalau Jumat 10 Dzulhijjah berarti besok tanggal berapa Dzulhijjah? 1. Ya, besok ini udah masuk sekarang. Karena pergantian Komariah itu maghrib. Jadi maghrib itu sudah masuk tanggal 1. Tapi kalau isbatnya nggak tahu, ini tadi kita di sini biasanya baru ngumpul-ngumpulkan, saya belum tahu. Ya, jadi 10 hari pertama. Maka untuk meningkatkan rasa khauf kita kepada Allah, kerjakan amalan-amalan itu. Ya, yang mana di amalan-amal Dzulhijjah itu banyak sekali. Apa aja amalannya? Secara umum semua kebaikan yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah, terutama yang 10 hari pertama, itu pahalanya lebih baik, paling dicintai oleh Allah. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, bagaimana dengan jihad fisabilillah?" Nabi mengatakan, tidak juga jihad fisabilillah bisa menandingi amal kebaikan daripada
10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali orang yang jihad dengan hartanya dan kemudian dengan jiwanya terus tidak balik lagi. Walam yarji min dalika bisyai'in, yang dia tidak kembali kecuali dalam keadaan mati syahid. Terus amalannya apa saja? Amalannya disebutkan, amalan yang paling inti yang dikerjakan diantaranya adalah al-hajju wal umroh, ibadah haji dan ibadah umroh. Ini saudara-saudara kita yang berada di sana, Masya Allah, termasuk mengambil peluang atau peran kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah dengar adzan laptop saya bisa. Ya, alhamdulillah ya, adzan berkumandang laptop saya bisa. Berarti memang ini kayaknya laptop kangen adzan gitu. Ini loh, nek ada adzan bisa. Nek dangdut gak iso iki, tapi nek adzan iso. Kemudian amal soleh berikutnya apa? Yaitu amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama, yaitu puasa. Monggo Bapak Ibu yang kuat bisa puasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. 10-nya nggak boleh karena Idul Adha. Kalau pengen aku nek kabeh gak iso tot, aku 5 wae, nggak apa-apa, silahkan. Tapi yang jelas tanggal 9-nya harus puasa, diupayakan. Aku 9 dan 8 Ustadz boleh, yaitu tarwiyah dan Arafah. Nek Ustadz mana? Aku 9 aja, gitu. Liane gue persiapan, gitu. Ya, Ustadz 9 aja. Kemudian di 10 hari pertama itu diantaranya apa? Sodakoh, ya. Sodakoh juga sangat dianjurkan. Kemudian yang berikutnya lagi apa amal ibadahnya supaya kita semakin takut kepada Allah? Udhiyah, ya, yaumun nahar, menyembelih binatang kurban. Ya, kadang-kadang bapak-bapak aneh-aneh piknik neng dindi so bayar loh. Bosok kurban kok aneh. Ya, utang motore yakin kok iso nyaur kok bosok kurban arep utang kok. Mosok dinggo Allah utang. Alah. Pointere. Gitu. Kemana-mana melu acara bayar iso. Tapi bosok arep kurban kok podo aneh ra iso kabeh. Alasannya yang paling logika yang masuk akal ya iki. Nek liya-liyane tat orang bayar ra iso melu. Tapi nek kurban orang bayar tetap iso melu mangan. Ya, gitu. Jadi kita berbicaranya ini masalah pahala jemaah. Eman banget kalau kita mampu kok tidak berkorban tuh eman banget. Ya. Kemudian amalannya apa? Amalannya yaitu memperbanyak zikir, ya, tahlil, tahmid, kemudian takbir. Ya, sebagaimana yang sudah kita baca, ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan pembacaan tahlil, takbir, tahlil dan tahmid ini bukan hanya di masjid saja. Jadi dibiasakan di rumah-rumah. Bahkan Abdullah bin Umar biasa pergi ke pasar-pasar untuk bertakbir, tahlil dan tahmid ini. Dibuat biasa aja. Itu. Dan jangan lupa ya, sholat Idul Adha-nya dijaga dengan baik. Ibu-ibu yang haid di sholat Idul Adha tetap disunahkan untuk mengikuti ceramahnya. Ya, jadi datang di musola tempat sholat, ya, tanah lapang untuk mendengarkan apa? Khutbahnya. Ya, adapun sholatnya tentu tidak diperbolehkan. Selain itu jamaah nanti ada namanya ayyamu tasyrik. Ya, 3 hari setelah itu 11, 12, 13 itu namanya ayyamun nahar, hari-hari penyembelihan, ya, ayyamu syurbin wa aklin, hari-hari untuk minum dan makan. Itu pesta-pesta di 3 hari itu. Berarti kalau totalnya 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Itu maam daging jamaah. Bahkan di hari-hari itu dilarang untuk puasa. Enggak boleh. Saat nek pas dina kuwi jangan bayem ngono apa ya oleh. Oleh ora kudu daging ora jamaah. Jangan bayem oleh. Apane sing rumangsa wajane wis rada piye-piye aja dipaksakan. Gitu ya. Nah, hari pertama lagi pengen nyate-nyate no, bae nyatene ra patek mateng, bengi wis ngalot kabeh kae.
Ya akhirnya sesuk wis jangan bayem, jangan lombok, wis kayak gitulah, nggak apa-apa. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sampai 3 hari itu berarti 4 hari mulai Adha diperbanyak tahlil, tahmid atau takbir, tahlil dan tahmidnya. Hari-hari itu tetap memperbanyak zikir dan seterusnya. Karena hari-hari itu hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini jamaah yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.